Halo sahabat, kembali lagi di Sinema Tutura. Di era digital saat ini, hampir segala sesuatunya bisa kita peroleh melalui internet. Termasuk juga kesenangan seksual seperti di alur cerita film Alter Me yang akan kita bahas di video kali ini. Film produksi Netflix tersebut berkisah tentang fenomena aplikasi pencari jodoh. Ya, mirip-mirip lah seperti Tantan, Tinder, ataupun WeChat. Namun, dalam sosial media ini, kalian dapat mengopen BO-kan pria atau wanita sebagai pelampiasan nafsu seksual jika sedang penat di tengah pekerjaan. Nah, seperti keseruan cerita film ini, mari kita simak alur ceritanya. Alam mo what tastes good? Yung pagkain. Kasi sayang yung binabayaran ko dito. Pada awal film, kita diperlihatkan kesibukan orang-orang yang sedang berinteraksi di sosial media dan aplikasi yang digunakan bernama Alternatif. Menariknya, dalam aplikasi ini, kalian dapat bersembunyi di balik topeng untuk menjadi seseorang yang bukan diri kalian seperti hari-hari biasanya. Atau bisa disebut pengintai. Dan pastinya kalian bisa bertemu siapa saja hanya sekedar untuk pelampiasan di atas ranjang. Kemudian kita diperlihatkan seorang laki-laki jawarannya pengenceritan yang menjadi idaman wanita-wanita haus akan pelampiasan. Ia bernama Uno yang memiliki nama samaran yaitu Max. Lalu seorang wanita karir bernama Aimee Ruby yang terlihat sedang sibuk mengurusi pekerjaannya meskipun tidak sedang di kantor. Ketika itu Uno sedang membawa bunga dan bermaksud menyatakan cintanya kepada seorang wanita yang menjadi langganannya. Akan tetapi wanita itu menolak sebab ia tidak mencintai Uno. Uno hanya dianggap sebagai pelampiasan nafsu saja. Para sa hanggang sa huli. Hindi kayo iiwan. Pero bakit parang dinadaan-daanan lang ako? Asa ka ulit. Singangawa ka ulit. Scene kembali memperlihatkan Aimee bersama rekannya bernama Tini. Ketika itu Aimee yang sedang dilanda stres akibat kerjaan. Lalu Tini menyarankan untuk mengopen BO laki-laki seksi di aplikasi Alternatif agar ia dapat melampiaskan kemusukan dalam kepalanya. Apalagi hal yang paling menyenangkan sebagai pelampiasan jika bukan seks. Sekiranya seperti itu pendapat mereka. To emphasize that sex is, if not the best. Tini lalu memperlihatkan foto Max yang menjadi idaman wanita-wanita itu. Namun Aimee masih mempertimbangkannya. Ia belum terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Lurker and taster. Ano yung taster? So, nakapag-book ka na? Of course, intercourse. Lalu beberapa waktu setelahnya, Aimee sedang marah, bahkan memecat karyawannya setelah dirasa mengkhianati perusahaan. Kejadian itu sempat direkam oleh salah seorang karyawan lain. Kemudian melaporkannya kepada salah seorang pimpinan. Karena perilakunya yang sangat galak itu, ia mendapat peringatan dari pimpinannya agar merubah sikapnya jika tidak ingin dipecat juga. Then I'll fire you. Aimee yang sedang dilanda stres berat itu lalu mabuk-mabukan bersama Tini. Dan tanpa pertimbangan lagi, ia menghubungi Max untuk di-booking sebagai pelampiasan. Kini ia benar-benar ingin melepaskan semua kekesalan yang mengendap di kepalanya. Come to mama! Come to mama! Come to mama! Waktu pelampiasan pun tiba. Di hotel, Tini menyewa 2 laki-laki pengencerit sekaligus. Dan Aimee sedang menunggu Max sambil sedikit berlatih. Beberapa saat kemudian, Max tiba dan saling bertatapan. Rupanya mereka berdua sudah saling kenal dan merupakan teman saat kuliah. Karena Aimee yang sangat mabuk berat, Uno tidak jadi mantap-mantap dengannya.
Aime lalu mengajak makan bersama saya di angkringan. Di sini, Uno mengungkapkan jika Aime cinta pertama dan yang terakhir. Sikap Uno memang selalu baperan meski ia adalah raja pengencrit di dunia alternatif. Uno kemudian menyuruh Aime untuk tersenyum agar ia tidak terlalu kaku dalam menghadapi kehidupan. Dengan begitu, masalahnya tidak akan terlalu menjadi beban untuknya. Di ba? Keesokan harinya, Aime mencoba tawaran Uno untuk tersenyum dan tidak kaku lagi saat bekerja. Alhasil, karyawan dan bos perusahaan memuji tingkahnya hari itu. Sexy yan. Sir, Does help you. So be it. You know? alam mo ikaw, bibigyan kita ng brake fluid. Di lain tempat, diperlihatkan Uno sedang duduk bersama adik-adiknya. Ia bercerita tentang Aime, sang idaman hati yang baru. Kebaperannya kambuh lagi. Kini ia merasa memiliki cinta sejati yang siap untuk diperjuangkan. Adik-adiknya berkata, jika Uno jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, nanti bisa sakit hati lagi. Namun, Uno yang optimis tetap mempertahankan keyakinan itu. Ya, semangat aja buat Mas Uno. Pada malam hari, Uno dan Aime kembali bertemu. Karena Aime merasa cocok dengan Uno, ia menawarkan untuk menjadi sahabat tersembunyi. Kata kasarnya lelaki pelampiasan. Dan akan membayar seperti gaji karyawan. Uno yang mencintai Aime pun menerima tawaran itu tanpa ragu. Singkat cerita, mereka menjalani hari-hari penuh kebahagiaan dan mantap-mantap tentunya. Di saat mereka sedang duduk di pinggiran sungai rumah Uno kembali menyatakan bahwa ia benar-benar mencintai Aime. Tetapi Aime masih belum ingin menerima cintanya. Sebab apa yang ia alami di masa lalu telah membuatnya tidak lagi percaya. I believed everything he said. And then he left for Canada. But he never came back. May iba na siyang pamilya. Galing no, totoo pala yung saying na promises are meant to be broken. Aime bercerita jika ia sudah tidak ingin mencintai karena menurutnya cinta benar-benar menyakitkan. Karena telah larut dalam kesakitan cinta, ia memilih tidak mencintai. Dan hal itu membuatnya hanya fokus terhadap pekerjaannya hingga sukses seperti saat ini. Yang puso mo, kailangan mong bumalik sa pagtitiwala sa pagmamahal. How? Kailangan mong maging totoo sa kung ano man yung nararamdaman ng puso. Normal sa love ang pain. Keesokan harinya, Aime didatangi oleh Tini. Tini bertanya tentang hubungannya dengan Uno, sebab mereka terlihat sangat akrab. Aime menjelaskan, ia dan Uno tidak lebih dari sahabat tersembunyi. Dan Aime belum tahu apakah ia mencintai Uno atau tidak. Yang penting baginya saat ini, ia masih membutuhkan Uno. Kita kembali diperlihatkan Uno bersama keluarganya di angkringan. Di sini, Uno semakin optimis. Ia akan segera mendapatkan Aime sepenuhnya. Untuk memastikan keseriusan cintanya, ia rela mengorbankan akun alternatifnya. Aime dan Uno kembali bertemu. Kali ini mereka bertemu di hotel. Dan adegan praktik biologi mantap-mantap pun terjadi.
Setelah melewati hari-hari indah bersama Uno, Aime pun berubah drastis. Tidak hanya sikapnya saja yang selalu tersenyum. Kali ini ia mengubah penampilannya menjadi lebih menarik dengan menggunakan pakaian glamor. Tentu saja, orang-orang di tempat kerjanya terpesona dan berbalik senang dengan kepribadian bos mereka itu. Untuk merayakan kesuksesan perusahaannya serta diangkatnya Aime, mereka akan menyelenggarakan pesta beberapa minggu lagi. Di sisi lain, kita melihat Uno sedang sakit. Aime yang mengetahui begitu khawatir dan segera menuju rumah Uno untuk memastikan kondisinya. Kedatangannya juga sekaligus mengajak Uno agar datang ke pesta staf-staf perusahaan mereka. Ini si Uno po. Asa taas po. Salamat po. Ano ginagawa mo dito? Hindi ka abala. Ano ka ba? Hindi ka abala. Ako nga na nga. Okay lang ako. Ano kung babalik pa ako ng office, no? May pa-party kami. Invite ko sana kayo. Your service, Miss Ngitsit. Setelah beberapa minggu, acara pesta diselenggarakan. Yang datang terlebih dahulu adalah adik Uno. Tini yang sangean melihat penampilan adik Uno, langsung saja mengajaknya pergi berenang. Tidak lama berselang, Uno tiba dan mereka berbincang sebentar. Uno kemudian mengajak Aime ikut berenang. Tetapi Aime sebenarnya enggan karena kondisinya sedang mabuk. Tapi Uno memaksa. Saat tiba di kolam, Aime benar-benar mabuk berat, kemudian jatuh. Tidak lama berselang, seseorang datang menarik Aime. Ternyata orang itu bernama Ernest, yang merupakan bekas pacar Aime dahulu, yang juga sekampus dengan Uno. Ernest mengajaknya ke dalam untuk mengobati kaki Aime yang terkilir. Di sini Uno mulai resah. Ketika hendak pulang, Ernest juga mengantar Aime dan Uno. Nah, di scene ini, Uno mulai terlihat cemburu. Ia benar-benar gelisah jika nantinya Aime direbut oleh Ernest. Pare, ano ginagawa mo dito? Oh, asked me to come here and help him out in... Does that mean ikaw na yung bagong boss namin? Untuk mencegah hal itu terjadi, Uno kemudian melamar pekerjaan di kantor Aime. Sebab, sewaktu di mobil, Ernest yang mengetahui pekerjaan Uno bukan pekerjaan yang stabil, lalu menawarkan untuk bekerja dengannya. Saat wawancara, Aime bertanya apakah gajinya pada Uno kurang. Namun Uno menjawab bahwa ia hanya sekedar ingin mendapat pekerjaan yang stabil. Meskipun sebenarnya ia ingin mencegah Aime direbut oleh Ernest. Kecemburuan Uno bertambah ketika saat itu ia melihat Aime dan Ernest sedang istirahat makan siang di sebuah kafe. Karena hanya melihat dari jauh, ia tidak dapat mendengar perkataan mereka. Namun, ketika Ernest memegang tangan Aime, hal itu sudah cukup memastikannya jika Aime telah kembali kepada kekasih lamanya. Uno pun pergi diguyur hujan. Oo nga, no? Please, give me another chance. Keesokan harinya, Uno yang sudah tiba lebih dahulu di kantor, melihat Aime datang. Segera ia menyusul ke ruangannya. Konflik tertinggi pun terjadi. Uno yang terus mencurahkan kecemburuannya sebisa mungkin ditepis oleh Aime. Uno memaksa dan mencoba menggertak dengan membuka baju. Ketika itu Ernest juga datang dan segera memukuli Uno. Perkelahian tidak dapat dihindarkan lagi. Setelah perkelahian itu berhasil dipisahkan oleh petugas keamanan di sana, Aime berkata, Hanggang altar lang tayo.
Hal itu membuat Uno benar-benar terpojok dan meninggalkan mereka semua. Uno? Aimee sempat menyesali perbuatannya. Akan tetapi, Uno yang sudah terlanjur pergi itu tidak dapat lagi disusulnya. Dalam ending film, Uno yang kini berbalik dari mencintai sepenuh hati, kini ia adalah sosok yang tidak lagi memiliki rasa itu sama sekali. Di sisi lain, Ernest menyadari jika Aimee dan Uno adalah cinta sejati. Ia merelakan Aimee yang sebenarnya sangat dicintainya dan menyuruh Aimee mengungkapkan segalanya kepada Uno sebelum Uno benar-benar melupakannya. Beberapa waktu pun berlalu. Aimee dan Uno bertemu di tengah kerumunan jalan. Akan tetapi, ending ini agak sedikit menggantung. Entah Uno benar-benar melupakan Aimee atau mereka dapat bersama lagi. Sebab ketika itu Uno hanya menyapa dan pergi. Jika didengar dari percakapan terakhir Uno, ia berkata bahwa telah sepenuhnya memendam rasa cinta dan fokus terhadap pekerjaan. Namun kesimpulan dari akhir cerita ini bisa kalian simpulkan sendiri saja ya guys. Berakhir sudah cerita Alter Me ini. Bagaimana? Apakah alurnya bisa membuat kalian sedikit merenungi kegiatan seksual tanpa cinta seperti yang sudah Mimin katakan di awal? Manusia meskipun sejauh apapun berkelana meninggalkan cinta, ia tetap akan kembali. Kemungkinan hal yang berbalik terhadap Uno yang kini memendam rasa cintanya itu akan diubah lagi oleh Aimee yang berbalik berjuang mengejar kembali cinta sejatinya. Oh iya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar mendapatkan updatean terbaru dari video kami. Dan sampai jumpa!